pelaksanaan kegiatan kurban di masa pandemi, tempat penjualannya itu harus ada izin minimal dari kelurahan. Protokol kesehatan atau yang tadi saya sebutkan itu semuanya harus memenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prokopim Kota Tasikmalaya dalam acara Prokes, Prokopim Podcast. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Nur Fajriansyah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Bapak Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, yaitu Bapak Haji Teddy Setiadi, MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan kita harus selalu sehat. Amin ya rabbal alamin, tentunya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan ya Bapak ya. Iya, tidak boleh tawar-menawar lagi, itu minimal itu ya. Mohon izin Bapak, boleh maskernya dibuka? Baik. Mohon izin Bapak, sebentar lagi kan kita akan menjelang Hari Raya Idul Adha 1442. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah Kota Tasikmalaya telah berupaya agar pelaksanaan kurban di masa pandemi ini berjalan sesuai dengan harapan. Iya, betul. Tentunya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sangat berperan dalam proses pelaksanaan kegiatan kurban ini ya Bapak. Iya, betul. Nah, bagaimana persiapan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam persiapan pelaksanaan Idul Kurban ini Bapak? Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, bahwa pelaksanaan kegiatan kurban dalam masa pandemi coronavirus disease ini ya, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, bahwa dinas kami itu selalu mempersiapkan ya, karena di dinas kami ada salah satu bidang yang namanya bidang peternakan. Sudah barang tentu ini ya. Dinas kami ini harus berperan aktif dalam hal ini. Ini pada saat pelaksanaan kegiatan hewan kurban tahun ini gitunya, ada kita ini bagaimana upaya melakukan mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan kurban ini ya. Nah, yang mendasarinya ini pada tahun ini itu yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pertanian nomor 114 tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Kemudian yang kedua Surat Edaran Dirjen ya, nomor dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 8017 tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan kurban di masa pandemi, dan yang terbaru nih ada Surat Edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 nih tentang intinya yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan kurban ya di tahun ini. Dan yang terbaru juga ada ini keputusan Gubernur Jabar nomor 443 yaitu tentang protokol pemeriksaan penjualan dan penyembelihan hewan kurban selama masa pandemi. Nah, itu yang pertama ya, yang mendasarinya. Kemudian yang perlu kita sampaikan tadi saya sampaikan yaitu mengenai mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan kurban. Intinya pada saat pelaksanaan kegiatan kurban di tahun ini gitu ya, intinya ada dua ya, di kami itu mengatur kurang lebih ada dua lah. Yang pertama yaitu bagaimana mengenai penjualan hewan kurban. Nah, kemudian yang kedua mengenai pemotongan hewan kurban. Nah, sekarang kita bahas dulu ya mengenai bagaimana ini penjualan hewan kurban. Seperti kita ketahui bersama gitu ya, di Kota Tasikmalaya ini mengenai tempat-tempat penjualan hewan kurban itu sudah begitu banyak. Dan kita perlu melakukan pengawasan.
Kemudian juga kita perlu melakukan pembinaan ya kepada mereka. Iya. Ya. Kenapa? Karena apalagi pada tahun sekarang ini di situasi pandemi corona ini, maka ini harus diantaranya plusnya itu harus melaksanakan protokol kesehatan. Nah, salah satunya itu ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan pada saat penjualan hewan kurban itu? Jadi begini nih. Jadi pada saat penjualan hewan kurban dulu nih. Iya. Pertama kita mengatur bagaimana yaitu jaga jarak fisik ya, social distancingnya. Dari mulai nih tempat penjualannya dulu nih. Tempat penjualannya itu harus ada izin minimal dari kelurahan, minimal dari kelurahan. Nah, karena kan jangan sampai setelah mereka melaksanakan membuka lapaknya, tapi ternyata masyarakat protes. Jadi harus ada izin dari minimal dari tingkat kelurahan. Kemudian yang kedua juga kita mengarahkan sebetulnya kepada masyarakat agar pembelian hewan kurban itu didorong atau dioptimalkan melalui teknologi daring. Teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia. Pertanyaannya mungkin, apakah memang sudah ada gitu Pak? Oh banyak, ya banyak. Jadi diantaranya yang penawaran itu lewat daring. Ya banyak juga saya lihat itu. Seperti contohnya di kami itu di DKM kami itu kita komunikasinya dulu dengan apa? Dengan WhatsApp gitu ya. Dengan media sosial ya. Salah satunya WhatsApp gitu. Tetapi tetap pada saat terjadi ini sudah tertarik, ini bagus, akhirnya kita tetap juga datang ke lokasi kan. Nah pada saat ke lokasi harus bagaimana? Ya semuanya harus melakukan protokol kesehatan. Itu ya. Kemudian juga kita lihat di tempat itu di lapaknya itu mengenai pengaturan tata cara penjualannya kita atur. Ya jangan sampai begini tempat penjualannya itu terlalu berdesak-desakan. Ya layoutnya kita ini kan. Kemudian yang kedua ya selain jaga jarak fisik, kemudian yang kedua itu penerapan higienis personalnya. Ya. Dari apa nih? Baik penjual, baik para pekerjanya, baik pembelinya itu semuanya diharapkan memakai APD. Tetapi yang dimaksud APD di sini bukan seperti tim Satgas Covid. Pakai hazmat bukan ya Pak? Bukan seperti itu ya Pak? Minimal yaitu memakai masker, memakai sarung tangan. Kemudian petugasnya itu sebaiknya memakai tangan panjang. Ya, tangan panjang. Kemudian yang kedua ada tempat cuci tangan, ya, yang lengkap dengan sabunnya, atau kalaupun tidak ada hand sanitizer, ya. Nah itu yang kedua mengenai penerapan higienis personalnya. Yang ketiga yaitu mengenai apa? Mengenai pemeriksaan kesehatan awal, screeningnya. Jadi apa nih? Baik penjual, baik pekerja, baik yang berasal dari luar kota itu harus terbebas dari COVID. Kan ada juga yang penjual dari luar kota, pembeli dari luar kota, ada juga. Itu harus membawa surat, penjual dan pekerjanya harus membawa surat bebas COVID. Ya, antigen. Nah, sehingga pada saat kami itu melihat ini kalau tidak ini ya disarankan untuk kan kita sudah mengetahui bahwa situasi dan kondisi Kota Tasikmalaya pada saat ini bagaimana ya. Nah, kemudian yang berikutnya setiap orang yang datang itu harus diukur suhunya. Ya. Kemudian juga ini harus memakai masker juga. Pada saat masuk ke lapak harus cuci tangan juga, kan gitu kan? Ya. Kemudian kalau yang sakit dilarang masuk, ya disarankan dilarang masuk. Itu pemeriksaan kesehatan awalnya. Kemudian yang keempat mengenai penerapan higienis sanitasi. Ya, artinya apa? Artinya di sini selain ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, ini baik di awal maupun di akhir. Ini misalnya pagi atau sore itu seyogianya ini tempatnya itu harus selalu dibersihkan.
ya. Harus selalu higienis, Pak ya. Iya, harus higienis, sanitasinya harus bersih ya. Jangan sampai ada masih banyak kotorannya. Kan itu tidak nyaman, ya. Tidak baik bagi kesehatan. Itu dari tempat penjualan hewan kurbannya. Kemudian yang kedua, selain tempat itu hewan-hewan kurban yang masuk pun itu harus ada surat keterangan kesehatan hewan. Oh iya. SKKH namanya. Sebagai syarat hewan kurban juga kan harus sehat, Pak ya. Sehat. Tentunya Ya, harus diperiksa sehat. dulu kesehatan Ya. hewannya. Jadi kita memeriksa, ya, diperiksa ini, yaitu mengenai hewan itu. Kita mempergunakan termogan juga, ya. Kemudian jadi intinya antemortem, nah istilahnya antemortem. Jadi kita kemarin contohnya tim dari kita, ya, ada tim kita ini sudah hampir melakukan monitoring, ya, sidak ke tempat-tempat penjualan hewan itu, kita langsung melakukan pemeriksaan antemortem. Artinya melakukan identifikasi terhadap hewan-hewan sebelum dilakukan, yaitu apa? Sebelum dilakukan penyembelihan, ya. Sebetulnya bisa dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Atau kemarin kita melakukan. Yang dilakukan antemortem itu apa? Di antaranya yaitu mengenai kesehatan hewannya. Perilaku hewannya bagaimana nih? Ya. Kemudian juga bagaimana nafsu makannya bisa kelihatan. BAB-nya bagaimana, mencret atau tidak, ya. Kemudian ini bisa lihat dari ingusnya. Kemarin kita dari tim, karena kita memiliki beberapa dokter hewan, kita periksa. Wah, gitu kan. Nah, jadi itu penjualan di tempat hewan kurban. Yang kedua, pemotongan hewan kurban. Ya, pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban sesuai surat edaran dari Permentan, dari surat edaran Dirjen, kemudian dari Menteri Agama, dan juga dari keputusan gubernur, bahwa pemotongan hewan kurban itu intinya harus dioptimalkan sebaiknya, yaitu di RPH, di rumah potong hewan ruminansia, ya. Diarahkan seperti itu. Kebetulan di Kota Tasikmalaya itu memiliki 2. Satu yaitu punya kita, ya, rumah potong hewan yang Jalan Ibrahim Haji, ya. Kemudian juga kita memiliki yang punya swasta, yaitu di Lintas Nusa Pratama, ya. Tempatnya juga di Jalan Ibrahim Haji. Ya, silakan. Sebaiknya kita mendorong pada saat sekarang ini adalah sebaiknya di RPH. Kenapa diharapkan di RPH? Karena di RPH itu semuanya insya Allah kita sesuai dengan standar yang sesuai diharapkan, prosedur yang ada, sesuai dengan prosedur. Kalaupun tidak, ya, bisa dilakukan di luar RPH. Nah, tetapi dengan catatan di luar RPH seyogianya harus di tempat yang luas. Baik di RPH maupun di luar RPH, yaitu misalnya seperti yang kita ketahui di masyarakat, di tempat yang luas, di sekitar DKM. Yang terpenting semuanya harus apa? Semuanya protokol kesehatan atau yang tadi saya sebutkan itu semuanya harus memenuhi. Nah, jadi kalau itu, boleh tahu Bapak nih, berapa kira-kira kebutuhan atau ketersediaan hewan kurban yang ada di Kota Tasikmalaya, Bapak? Baik, jadi begini, sebetulnya kalau kan kurang lebih sekarang itu hampir 9 sampai 10 hari lagi ya kita menjelang ini Hari Raya Idul Adha. Saya insya Allah menjamin bahwa ketersediaan hewan kurban yang ada di Kota Tasikmalaya ini insya Allah tersedia. Tetapi kalau pada pertanyaannya berapa jumlah hewan kurban nanti yang akan ini kan kami belum bisa menjawab. Tetapi saya bisa menyampaikan begini sebagai pembanding, ya. Tahun kemarin masih sama di dalam masa pandemi, ya. Jadi tahun kemarin itu tahun 2020 itu jumlah lapak yang ada di Kota Tasikmalaya itu jumlahnya ada 54 lapak. 54 tempat penjualan hewan kurban. Dengan jumlah hewan kurbannya sebanyak
2.557 ekor. 2.557 ekor itu terdiri dari apa? Yang pertama, sapi ada 2.230 ekor. Kemudian kerbau 8 ekor. Domba ada 290 ekor. Dan kambing itu ada kurang lebih sekitar 29. Nah itu. Jadi saya mengharapkan dan mudah-mudahan pemotongan hewan kurban pada tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin. Kenapa? Saya berasumsi apabila masyarakat Kota Tasikmalaya kalau tahun kemarin jumlah yang melaksanakan kurban itu sebanyak 2.557 ekor, kalau tahun sekarang ini jumlahnya banyak, saya berasumsi mungkin masyarakat ini begitu besar antusias untuk melaksanakan kurban. Untuk melaksanakan. Jadi alhamdulillah mungkin faktor ekonomi walaupun sekarang di situasi pandemi ini mungkin tidak begitu terpengaruh. Ya, mudah-mudahan adalah situasinya adalah seperti itu. Justru masa pandemi ini harusnya dijadikan momentum kita untuk saling berbagi ya Pak ya. Iya, itulah. Berbagi, ya, itu dengan itulah. Maka itu berkurban. saya sebetulnya berharap mudah-mudahan ini jumlahnya bertambah banyak dan ini momentum yang baik ya. Mudah-mudahan ini berbagi sesama. Nah, kurang lebih seperti itu. Agar masyarakat Kota Tasikmalaya itu ceria semua gitu Pak ya, karena banyak yang berbagi. Ya, setidaknya terbantu lah. Terbantu ya itu. Nah, ini Bapak tadi kan telah menjelaskan terkait upaya yang dilaksanakan oleh DKPPP terkait dengan menjamin ketersediaan dan keberadaan hewan kurban yang sehat, karena sebagai syarat karena kan seperti kita ketahui bahwa hewan kurban itu kesehatannya sangat berpengaruh kepada kesehatan daging yang dikonsumsi ya Pak ya. Daging yang dikonsumsi. Jika hewan kurban itu sehat, tentunya daging yang dikonsumsi oleh masyarakat itu pun pasti enak ya Pak ya, terus bergizi gitu. Ya. Kemudian ini Pak, ini kan tentunya dalam menjelang Idul Adha ini kebutuhan pangan dari masyarakat Kota Tasikmalaya pasti akan meningkat ya, pasti tinggi ya Pak. Nah, bagaimana upaya dari DKPPP untuk menjamin ketersediaan pangan selain dari hewan kurban itu sendiri Pak? Begini. Jadi mungkin pertanyaan begini ya mungkin. Bagaimana nih ketersediaan pangan? Mungkin gitu ya. Bagaimana ketersediaan pangan di Kota Tasikmalaya menjelang yaitu Idul Adha. Oke, baik. Terima kasih. Jadi begini, yang pertama perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pangan. Insya Allah ada 11 komoditas yang ada di Kota Tasikmalaya dari mulai beras, daging sapi, kemudian daging ayam, telur ayam, cabai sampai kepada kedelai, insya Allah ini ketersediaannya aman. Ya, ketersediaannya aman. Jangankan sampai dengan tanggal 20 Juli sekarang, sampai dengan bulan Juli juga insya Allah kita aman. Kenapa? Karena kita ini surplus. Ya, seperti contoh di tahun kemarin padi. Kota Tasikmalaya alhamdulillah sudah melaksanakan panen raya ini sampai surplus 1.000 ton lebih. Ya, nah. Yang pertama yaitu mengenai beras contohnya ya. Beras ini kita masih surplus banyak, bahkan cadangan beras yang ada di Bulog sebesar 108 ton kita belum diganggu ya. Nah, kemudian juga daging sapi ini juga masih surplus kita ya. Surplusnya sampai 509 ton lah ya, 509 ton insya Allah kita. Jadi intinya jangan nggak perlu khawatir, tidak perlu sampai panik buying, ya. Perlu sampai panik buying. Jadi ini karena di Kota Tasikmalaya diberlakukan PPKM darurat ini, maka kita borong semua bahan-bahan makanan ini, nggak usah, ya, aman. Nah, yang perlu diwaspadai oleh kita yaitu kalau misalnya terjadi panik buying seperti itu, ya, kan khawatirnya nanti harga menjadi apa? Menjadi tinggi, jangan sampai. Insya Allah ini harga-harga yang ada ini masih
kita terkendali. Kita adakan TPID, tim pengendali inflasi daerah, ya. Kita selalu melaksanakan monitoring. Ya. Seperti contohnya di bidang kami ada namanya bidang ketahanan pangan. Kemarin pada saat mau diberlakukan PPKM pada hari Sabtu kemarin tanggal 3, saya menginstruksikan kepada Kabid Ketahanan Pangan itu untuk melakukan sidak. Melakukan sidak kemana? Yaitu sidak ke pasar tradisional, Cikurubu, kemudian juga Pancasila, dan pasar modern, yaitu di Jogja, kemudian di Lotte, dan semuanya ketersediaannya insya Allah aman. Ya. Dengan catatan juga, jangan sampai, selain panik buying, jangan sampai ini mohon, ini juga jangan sampai ini pendistribusian misalnya dari luar ke dalam itu sampai terhambat, ya, sampai terhambat. Sebab masih juga kan kita contohnya telur. Walaupun kita telur ini yaitu surplus telur ayam ras itu sekitar 169 ton, ya, akan tetapi kan kita masih mendatangkan juga dari dari Blitar, ya, dari Blitar, masih dari Blitar kita mendatangkan dari Blitar, ya. Jadi saya mengharapkan juga distribusi logistik, ya, pengangkutan logistik dari luar ke ini mudah-mudahan tidak ada hambatan. Tetapi saya monitor juga ini ternyata alhamdulillah ini semuanya lancar. Nah itu, ya. Insya Allah aman. Selain dari ketersediaan pangan tuh Pak ya. Ya. Kan kalau dari segi perikanannya bagaimana itu Pak? Sama perikanan. Ya. Dari mengenai perikanan juga ini ya, bahwa kita di perikanan kemarin kita walaupun kemarin itu saya mendengar laporan dari Kabid Bidang Perikanan dan Kepala BBI itu bahwa jumlah ikan yang ada kita ini dibandingkan dengan tahun kemarin memang berkurang. Ya, kenapa? Karena yang pertama yaitu terutama pada saat curah hujan tinggi. Jadi kalau curah hujan tinggi maka air yang masuk ke kolam itu kan jadi sedikit keruh, ya. Jadi itu terpengaruh juga, ya itu ya. Ya, tetapi samalah mengenai perikanan juga ini kita dalam posisi aman, tidak perlu khawatir, ya. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, jadi kesimpulannya mungkin selama pelaksanaan PPKM ini ada pembatasan-pembatasan terkait dengan persiapan pemotongan hewan, Pak ya. Di antara dari mulai penjualannya bagaimana, harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ya pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah menjamin ketersediaan pangan, baik itu hewan kurban maupun pangan-pangan lainnya, karena dalam kondisi aman dan terkendali ya Pak. Kemudian tentang penjualan hewan kurban yang beredar di masyarakat juga, pemerintah Kota Tasikmalaya menjamin ya Pak, karena DKPP ini telah melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban bagaimana. Jadi masyarakat Kota Tasikmalaya tidak perlu khawatir dengan adanya peredaran hewan kurban di pasaran tuh sudah dalam kondisi sehat dan siap disembelih, Pak ya. Iya. Jadi kemarin juga kita pada saat pemeriksaan hewan kurban antemortem, kalau hewan yang sehat itu kita kasih label sehat. Oh, label sehat, Pak ya. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat sebaiknya membeli hewan kurban itu yang sudah ada label sehatnya. Oh, ada label sehatnya Pak ya, sudah ditandai. Kemudian lebih jauh lagi nanti pada saat pemotongan hewan kurban, tim kami itu melakukan apa? Melakukan pemeriksaan juga, identifikasi yang namanya postmortem gitu ya. Kepada hewan-hewan yang kalau tadi sebelum hewan kurban disembelih ya. Kalau nanti itu setelah hewan kurban kita identifikasi, kita bandingkan ya. Jangan-jangan ternyata yaitu hasilnya tidak sesuai. Ya, bisa contohnya kita melakukan pemeriksaan oleh tim dari kami itu. Yang pertama bisa dari organ-organnya, misalnya bagaimana di hati sapi itu, apakah ada cacing? Nah, biasanya kan ada cacing hati sapi, fasciola hepatica gitu ya. Nah itu kalau misalnya itu ya harus dipisahkan, itu berarti sebetulnya hewan itu tidak sehat gitu ya. Berarti
selain dari sebelum Sebelum penyembelihan pembunuhan. dilakukan pengecekan yang namanya antemortem. Ya. Kemudian setelah penyembelihan juga ada pengecekan lagi yang namanya postmortem ya, Pak. Postmortem. Iya, iya. Dan untuk memastikan kondisi Hewan dan dagingnya tuh dalam keadaan sehat iya, dan siap betul, dikonsumsi betul, ya, Pak. betul, siap dikonsumsi. Jangan sampai nanti kan ternyata hati sapinya itu adalah banyak cacingnya, banyak fasciola hepatica istilahnya. Nah, ternyata ya terus saja dibagikan, karena itu tidak etis, tidak bagus, tidak sehat itu. Ya. Harapan yang pertama kepada seluruh warga Kota Tasikmalaya khususnya pada saat kita mau melaksanakan kegiatan kurban ini, yang pertama lakukanlah protokol kesehatan. Lakukanlah protokol kesehatan, gitu ya. Insya Allah kita kalau kita melaksanakan protokol kesehatan ini, maka insya Allah pada saat pelaksanaan kegiatan kurban ini, insya Allah semuanya akan dalam keadaan aman, sehat. Siap. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa menjagalah ya, bisa menjaga. Tidak perlu khawatir juga dengan situasi dan kondisi mengenai pangan, insya Allah dalam keadaan aman. Itu siap. saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah disempatkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya. Demikian acara Prokes, Prokopim Podcast hari ini. Untuk masyarakat Kota Tasikmalaya, subscribe, share, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar Kota Tasikmalaya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله